Meski harus bekerja di belakang meja dan menghadapi komputer, tim surveillance Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menjadi tulang punggung menghadapi pandemi COVID-19. Mereka memang bukan garda depan menghadapi pasien COVID-19, namun melalui tangan mereka lah data hingga tracking pasien dapat terkumpul dan valid sebelum tim gugus tugas melakukan tindakan di lapangan. Tim surveillance yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini beranggotakan 12 orang. Tiap anggota berbagi tugas mulai mengumpulkan data laboratorium, data pasien hingga melakukan tracking melalui telepon. Tak jarang mereka harus menghadapi pasien yang kerap curhat karena takut dan terbentur biaya pengobatan, dianggap sebagai penipu hingga diancam karena pasien marah. Yang sering di-reject, sering karena dikira SMS telepon penipuan. Yang kemarin barusan aja menangis karena tidak punya uang buat swab. Karena orang perusahaan tidak ditanggung sama perusahaan. Dicuekin pernah nggak? Iya, yang digantung pernah, yang kami diangkat gitu terus dibiarkan nggak dihalo-halo tapi dia tetap nggak dimatiin, dibiarin gitu pernah. Yang hari itu lagi dengan orang sepinggan itu karena yang terdaftar begini namanya nama anak-anak, jadi kami tanya apakah ini dengan orang tua dari A, seperti itu. Terserah ibu aja gitu. Mohon izin, apakah Bapak Ade melakukan pemeriksaan lab di sini? Sembarangan aja, gitu. Mohon izin, sekarang Ade di rumah atau di karantina atau di rumah sakit? Maunya ibu apa? Gitu. Itu juga. Dasar surveillance itu sebenarnya kan pemantauan. Jadi pemantauan terhadap suatu pasien atau suatu kondisi penyakit yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kami hanya bagian melakukan verifikasi dan juga melakukan pengumpulan data, kolek data, kemudian memudahkan teman-teman puskesmas untuk melakukan kegiatan surveillance-nya seperti itu. Apakah akan dilakukan pemantauan, apakah akan dilakukan rujukan ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi surveillance itu sebenarnya tulang punggung dari program pengendalian penyakit. Tantangan itu pasti banyak ya. Jadi kami bagian yang verifikasi data itu sering ya dapat ancaman juga pernah gitu ya. Kadang dapat nomor-nomor yang tidak bisa dihubungi gitu ya. Ada juga yang kadang diangkat sengaja tapi didiamkan, jadi kita sampai berbicara sampai beberapa belas menit gitu bicara sendiri gitu ya. Sabar menjadi kunci utama bagi mereka untuk setiap harinya mengumpulkan data bagi tim gugus tugas yang bekerja di lapangan. Dalam satu hari mereka sedikitnya harus menelpon 35 orang guna memastikan tracking para pasien COVID-19 agar tidak meluas di orang terdekat. Tim surveillance juga harus bekerja di akhir pekan hingga hari libur nasional. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.